Oke, ini yang terakhir dari materi hari ini, yaitu saya coba cek dari kata yang tadi. Karena ada kata stars, ada kata bintang, yaitu KB. KB itu sebagai kata dasar dari kabat. Saya jelaskan di sini. Bintang itu ada di sini ternyata di 1, 2, 3, 2 ya. Jadi the pictograph calf, ini tangan ya, telapak tangan, is the picture of palm of the hand, di telapak tangan, represent covering, ini covering, pengayoman. Kemudian bed itu kan picture of the tent, jadi gambar dari tenda, denah tenda seperti dari atas ya. Jadi ketika calf mengcover bed, dia sedang melindungi bed keluarga. Nah, ternyata ini dari sisi konkret adalah the black goat hair fabric, jadi kulit domba atau kulit ternak gitu ya. Bisa mungkin gak hanya domba ya, bisa kambing, bisa sapi mungkin. Tapi rata-rata kan goat gitu ya di zaman itu. Yang digunakan untuk tenda, penutup tenda, jadi kayak atapnya tenda. Itu ada penampilan bintang karena ada bolong-bolongnya. Karena mereka nggak mungkin rapat ya, belum ada industri yang bisa membuat kulit yang rapat. Jadi entah sambungannya atau gimana, itu memberi kesan adanya bintang. Jadi ada bolong kecil, terus ketika ada cahaya dari luar, dia ada sorot kecil. Nah, itu dianggap bintangnya di situ. Gitu. Tapi jika hujan, itu ketutup dengan bulu-bulu itu. Jadi walaupun bolong-bolong gitu ya ketika terang, tapi kalau hujan itu ketutup karena dia ada bulunya gitu ya. Enggak. Jadi celahnya itu celah kecil, itu enggak, bukan celah yang gede gitu. Akhirnya itu konsep bintangnya di situ. Jadi bukan kata kap ini tidak menunjukkan bintang yang di langit sebenarnya, tapi representasi bintang di dalam pengayoman kaf telapak tangan ini. Makanya seringkali di Alkitab ada tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang melindungi, itu karena ini. Konsep tangan ini, telapak tangan ini yang memang ternyata konsepnya covering of the tent gitu ya. Menjadi pelindung atau pengayom. Nah, akhirnya muncul bab star ini. Tapi dia juga ini masih tanda tanya, dia masih perlu riset ini. Dia belum yakin 100% gitu ya. Kata star ya menggunakan kabab. Jadi KBB. Kalau tadi kan kabat ya, nah ternyata dari kap itu jadi kabab, jadi dianggap bintang. Gitu. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi kalau kita lihat ini kata kap, covering telapak tangan yang menutupi rumah, terus ada tambahan dalet, pintu. Maksudnya apa? Kita pengen tahu arti kata menghormati itu dari satu, dia covering rumah. Jadi sesuatu yang kalau saya sedang menghormati orang tua, kalau di sini kan bapak ibu, saya sedang mengayomi rumah. Loh, menarik ya. Saya menghormati berarti saya mengayomi rumah, melindungi rumah tangga, melindungi keluarga. Itu agak-agak kayak paradok ya. Ternyata saya dengan menghormati bapak ibu atau orang tua, saya sedang melindungi rumah saya sendiri, melindungi keluarga saya. Nah, kalau dibandingkan dengan Tuhan, saya menghormati Tuhan sebagai Aba, kan dia sebetulnya Aba juga, bapak juga. Berarti saya sedang melindungi keluarga saya sendiri, melindungi relasi saya dengan Tuhan. Ya berarti untuk kepentingan saya gitu. Jadi konsepnya agak-agak sulit diterima pasti. Saya menghormati Tuhan itu untuk kepentingan saya. Jadi kalau kamu tidak menghormati Tuhan, kamu yang rugi gitu. Jadi saya dilindungi kalau saya menghormati Tuhan. Nah itu kira-kira ya dibahasakan frase yang lain dari kata kap itu tadi. Jadi saya hanya aman kalau saya menghormati Aba dan Tuhan gitu. Dan dia juga apa ya. Terus ada kata pintu, dalet yang tadi ya, tirai gitu. Apa maksudnya? Nah, ternyata kira-kira begini, ini saya terjemahkan. Kalau
di dalam rumah itu ada penghormatan kepada Aba. Aba itu kan tiangnya ya, tiang penyangga tenda ya. Maka jelas ada perlindungan, tadi sudah diwujudkan. Terus ada pintunya. Jadi kalau orang merasa aman di rumahnya, orang ada pintu, aman. Keluar masuk aman dia. Feel home ini merasa, wah ini rumahku. Merasa aman. Ada pintu yang jelas. Sama. Nah, pintu ini kan nanti mirip juga nanti dengan kata lamat gitu ya. Apa namanya? Murid, talmid. Lamat dan talmid gitu. Jadi talmid kata murid itu kan dari lamat plus t di depan gitu. Nah, D-nya itu kan pintu. Jadi pemuridan itu kan saya mengarahkan orang ke suatu pintu, suatu tujuan. Nah sekarang ketika saya punya penghormatan, maka ada tujuan, ada pintunya. Nah gitu loh.